mau segala macam. Itu di hari ke-70 ya. Hari ke-70 dia pertamanya dia cash dia bilang gitu ya. Sampai dari eh, restoran pertama ke restoran 99 itu 3 tahun setengah lah, lebih hampir 4 tahun. Saya bilang 99 cabang 4 tahun itu luar biasa menurut saya. Itu keren banget. Jadi karyawan udah ribuan gitu 4 tahun gitu ya. Dia bilang saya nggak ada basic pengusaha kayak Pak Habib segala macam. Saya nggak punya ilmu apa apa Pak. Dia sampai kayak gitu ngomongnya gitu ya. Tapi saya sampai ngerinding juga ya. Kalau kayak gitu kan berarti memang ya faktor kita tuh bukan bukan utama. Ya ya kita apa namanya? Kita jalanin semua semua ya. Tapi ini yang kayak gini-gini kita cobalah terapin juga ya. Ini tuh udah wajib lah ilmu-ilmu wajib yang kita pelajarin, yang kita terapin itu udah ilmu wajib. Tapi kalau kita main di Red Ocean ya, gini contohnya ya. Gue ini masuk ke Alquds ya. Terus sebelahnya lagi jualan apa lagi perumahan mewah lah, Ciputra lah misalnya. Sebelahnya lagi Sumarekon lah. Itu mereka udah mainnya tuh udah luar biasa di ya kontennya itu udah high gitu. Begitu orang lihat kontennya udah langsung emosionalnya ke bawah gitu. Bahkan nggak pakai suara ya. Nanti kita belajar di sesi lain itu sesi kontennya itu. Kalau konten-konten yang kayak Ciputra dan lain-lain itu kontennya udah emosional. Ya, coba ya saya kasih contoh ya. Nih ya, saya kasih contoh ya. Ngelihat layar saya nggak? Nggak ya? Belum. Bentar, saya kasih contoh kontennya tuh jadi tahu. Oh ya, oke nih, dia nih. Sebentar, gimana cara share-nya? Oke, saya share ya. Nih coba lihat konten ini ya. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan.
Oke ya. Ini video pertama ya. Kita ada sedikit jam in supaya saya bisa ngasih contoh ya. Video kedua, ini memang sesuai segmennya ya. Ini ya, ini yang buat Denis ya, Bu. Itu udah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. ini yang buat Denis, Bu. Yang Ibu hubungin itu. Iya, Saya tapi saya ngonsepin. baru sapa sih, baru sapa. Soalnya dia tinggalnya di Iya, Bekasi. iya agak jauh ya. Jadi kayaknya betul kalau untuk ke Alkut itu nanti Cukup jauh. Gak cukup. apa-apa. Ini saya profiling sekolahnya. Terus saya jelasin sama dia ngambilnya kayak gini gini gini, konsepnya begini gini. Terus udah dibuat sama dia. Keduaku, tempatku bermain dan belajar yang sangat menyenangkan. Selain belajar di dalam kelas, kami juga belajar di ruang terbuka, serta kami juga belajar praktek, dan itu sangat menyenangkan. Adab berasal dari bahasa Arab. Saya cepetin aja ya. Di cita-cita yang sangat memiliki kelompok belajar Qurannya sendiri dan ditentukan dan sangat menyenangkan sehingga menjadi mudah untuk dipahami menjadi penasaran. Tahun 2006. Pada dasarnya pembiayaan Al-Fikri sangat kompetitif dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, tetapi memiliki visi misi keunggulan akademik yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang tentu mempunyai struktur, yang beriman dan bertakwa, menguasai ilmu pengetahuan dan Nanti saya jelasin kenapa mesti begini ya. Oke, saya jelasin ya. Saya jelasin ya. Saya balik lagi ke materi ini, oke. Kalau kita lihat ya, video pertama sama video kedua ya. Ini beda. Ini beda. Di mana video pertama itu karena harganya premium, masuknya ratusan juta ya. Itu menampilkan emosional, emosional ya. Bahagia, seneng, ada nggak yang mukanya sedih, susah gitu ya, mungkin kelaparan gitu ya. Mohon maaf. Itu atau mukanya apa kayak bener-bener pejuang gitu ya, berjuang ya, muka berjuang gitu. Itu nggak ada. Semuanya mukanya seneng, seneng ya, happy, nggak mikirin hidup lah itu anak-anak. Nggak tahu ya, pokoknya orang tuanya nyekolahin mereka, mereka belajar aja main kerjanya gitu ya. Yang kedua multi etnis ya, multi etnis. Jadi bisa masuk ke semua golongan Arab, India, Cina segala macam ya. Yang ketiga dia masuk dengan bahasa Inggris. Segmen marketnya udah tahu ya, nggak mungkin dia iklan itu ke misalnya ke desa di Sukabumi gitu ya, nggak mungkin gitu ya.
Jadi itu udah jelas ya. Yang ketiga, dengan membungkus itu secara emosional ya, itu langsung segmen marketnya udah tersasar dengan baik ya. Jadi kalau kita refer ke konsep yang tadi kita share, market atas itu emosional, itu udah masuk tuh, emosionalnya masuk, bahagia. Jadi ada dua, bahagia ini yang masukin, hope gitu ya. Kalau ada pain itu juga bagus, tapi kita kombinasi, pain itu ketakutan ya. Jadi yang mendorong manusia melakukan sesuatu itu antara surga atau neraka. Ada yang orang takut neraka, ada yang orang pengennya ke surga ya. Ya, ini 10 menit lagi ya. Wah, luar biasa nih, materinya banyak sebetulnya. Jadi nggak apa. tapi kalau video kedua itu videonya kelas menengah, sekolah kelas menengah. Masuknya juga puluhan juta gitu ya. Tiap bulan juga berapa juta ya? Saya lupa 2 juta apa berapa gitu. Itu menengah ya. Jadi harus ditekanin ke promosi, informasi, edukasi. Nah, jadi makanya tadi saya minta tolong bawa piala. Udah tahu orang tuh dengan piala berarti prestasi gitu ya. Terus ditulis lagi ada juara apa, ada programnya apa, sains segala macam. Terus diterangin lagi pakai manusia, kepala sekolah, kepala yayasannya suruh nerangin gitu ya. Itu ciri-ciri kelas menengah. Kelas menengah ini edukatif ya, orang-orang yang edukatif, tapi dia membandingkan dengan kompetitor lain gitu ya. Nah, kalau kita main menengah, mendekati atas, berarti kita kombinasi. Mau atasnya berapa persen? Berarti kita 70% market middle, 30% market high. Atau kita 50-50. Nah, sebetulnya yang paling banyak itu milenial. Sekarang yang punya duit tuh milenial. Makanya market kita harus ngikutin milenial. Gaya bahasanya milenial, kontennya konten milenial ya. Milenial tuh apa ciri-cirinya? Dia mengutamain kualitas gambar video. Jadi milenial lahir dengan Instagram, dengan Facebook, ya. Itu mereka ngutamain kualitas gambar, kualitas video. Tetapi Gen Z itu lahir dengan TikTok. Nah, Gen Z ini cuman opinion leader, dia nggak punya duit. Mohon maaf, Abi bukannya ngomong ini ya, tapi ini secara umum nggak semuanya. Gen Z ini dia nggak punya banyak dana ya karena dia masih persiapan lah, masih umurnya masih belasan tahun gitu ya. Milenial 29 sampai 38 39 gitu ya, sekitar segitu umurnya. Dia yang punya dana sekarang, dia yang punya dana. Jadi kita marketnya itu nyasar ke milenial. Kalau Gen Z itu lahirnya dengan TikTok ya. Ketika TikTok itu yang penting relevan, relate ke saya banget gitu, ke gua banget sama apa namanya dia peduli mau bagus mau kualitas videonya segala macam nggak peduli yang penting relate gitu ya makanya konten-konten TikTok kemarin saya lihat tuh ada orang cuman berdiri gitu ya ada yang pelanga pelongo gitu itu dapat uang banyak saya bingung juga tuh yang live gitu ya ada yang jual kesian ada yang jual apa namanya emosional gitu ya pokoknya emosi gitu kontennya konten-konten emosional itu live itu banyak duit gitu ya nah tapi dia masuk ke market milenial. Market milenial tuh Instagram, tetap eh, ke kualitas video, kualitas gambar. Makanya kalau mau simple itu, misalnya kualitasnya kita lihat nih. Ini belajar lagi ke konten ya, ke konten apa namanya, ke konten video. Angelnya tuh dari mana? Kualitasnya gimana? Semua gambar sekarang ini, saya tunjukin handphone ya. Handphone itu sekarang bukan begini ngambilnya, nggak kelihatan ya. Bukan begini ya. Ini zaman eh, Bu Heni masih gadis ya. Ya, waktu Bu Heni masih kan orang moto gini semua ya Bu, ya nggak? Ya termasuk saya lah. Saya waktu masih bujangan orang moto begini semua. Tapi sekarang begini Bu motonya. Apa artinya?